Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Julfiansyah Fitri. Saya dari kelas Sistem Informasi. Saya ingin mempresentasikan komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya atau seperti file dan printer. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Komunikasi data adalah satu jaringan bagian ilmu komunikasi yang berkhususkan diri pada penyampaian informasi yang berupa teks dan gambar. Share atau sumber peralatan ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, misalkan telepon dan PC atau personal komputer. Transmitter atau pengirim, biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber atau tidak dikenalkan transmisi secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmisi cukup memindah dan menandai informasi dengan cara yang seperti yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit stream dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jaringan telepon. Komponen komunikasi data. 1. Sumber data adalah asal dari data yang akan dikirimkan. 2. Pengirim adalah suatu piranti yang kita gunakan untuk mengirimkan data. 3. Media transmisi adalah media yang digunakan sebagai sarana atau alat yang digunakan pada proses pengiriman data. Fungsi dan tujuan komunikasi data. 1. Fungsi dan tujuan komunikasi data diantaranya di bawah ini. 1. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar atau tanpa kesalahan dan ekonomis. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau remote komputer. 3. Mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol karena memungkinkan si pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. 4. Memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Perangkat jaringan komputer, router,
Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. 2. Wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan WiFi tanpa menggunakan kabel. Manfaat mempermudah dalam melakukan sharing files yang dimana bagi perusahaan besar, instansi pemerintahan dan organisasi jaringan komputer sangat mempermudah dalam melakukan sharing files. Menjaga data jaringan komputer mempunyai proteksi keamanan pada data yang memilih sifat rahasia atau sangat penting. Klasifikasi jaringan komputer: Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Network, Personal Area Network. Metropolitan Area Network atau MEN. 1. Jaringan internet antara gedung di kampus. Jaringan gedung di dalam kampus juga menjadi contoh implementasi metropolitan antara network yang paling banyak kita temui. 2. Jaringan bank. Jaringan bank merupakan contoh sederhana dari MEN yang ada di sekeliling kita, di mana ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah Bank Mandiri dihubungkan dengan koneksi jaringan MEN di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. With area network. With the area network atau one is a telecommunication network that extends over a larger geographic area for the primary purpose of computer networking. Berdasarkan transmisi data, pengertian kabel atau wireless network. Dalam jaringan ini diperlukan kabel karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berdasarkan peranan komputer, kelebihan silent server, kecepatan akses yang lebih tinggi karena penyediaan fasilitas, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Kelemahan dari silent servers: diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server atau yang harganya cenderung lebih mahal dari komputer biasanya. Kelangsungan jaringan yang sangat bergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Dan yang terakhir, biaya pemasangan atau overnace lebih mahal. Sekian presentasi saya. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.